Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani pada pagi ini, hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Sarapan rohani dari Gereja Galang Ningyang Abian Basi. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, tetaplah bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga akan kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita melangkah untuk menjalankan tugas kita pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada pagi yang indah ini karena kami boleh menikmati hari Tuhan kembali. Semua itu oleh karena anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami semua. Pada pagi ini juga Bapa, sebelum kami memulai tugas dan pekerjaan kami hari ini, kami rindu Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami pelajari dari firman-Mu menjadi dasar dalam kami melangkah dalam tugas dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh melakukan yang baik dan yang benar di hadapan-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi ini diambil dari dua ayat bacaan, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama, Imamat 10 ayat 3, yang demikian firman-Nya. Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dari Perjanjian Baru, Roma 5 ayat 1, yang kami bacakan dari Janji Hidup. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah relasi terbangun saat seorang memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain, saling mengenal, saling mengerti karakter satu sama lain. Namun relasi itu bisa hancur karena adanya pengkhianatan atau tidak kembali memiliki komunikasi yang baik. Demikianlah gambaran relasi Allah dengan umatnya. Dengan kasih Allah membangun hubungan yang karib dengan umatnya. Namun dengan dosa umat Allah, manusia mengkhianati relasinya dengan Allah. Seperti anak-anak Harun yang mengkhianati kepada Allah. Nadab dan Abihu harus mati karena mempersembahkan suatu api asing ke dalam perbaharaannya, sehingga menimbulkan murka Allah. Sebagai seorang imam, seharusnya mereka sudah paham dan mampu membedakan antara apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh Allah. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam ataupun pelayan Tuhan. Bila memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti kita akan tahu apa yang menjadi tujuan dan maksud daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat dari pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh anak-anak Harun ketika mereka berdua merasa memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, memiliki relasi yang baik dengan Allah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Yang pertama, jangan melakukan hal yang tidak layak di hadapan Tuhan.
Yang kedua, jangan melawan kekudusan dan kemuliaan Allah. Yang ketiga, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan dengan membangun image diri sendiri atau mencari nama baik untuk diri sendiri, supaya orang-orang mengakui bahwa kitalah hebat, bukan Tuhan yang hebat. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap taat dan setia dengan penuh kasih dalam melayani Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kita melayani. Bagaimanapun sehebatnya kita, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan yang menyertai dan memberkati kita, maka apapun yang kita lakukan tidak akan mungkin terjadi dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah membuktikan kasih dan kesetiaannya dalam Yesus Kristus. Ingatlah akan salib itu. Disitulah tergambar kasih dan pengorbanan Allah yang begitu besar kepada kita semua. Betapa berharganya kita bagi Allah, sehingga Ia rela mengorbankan dirinya untuk kembali memiliki relasi yang dekat dengan umatnya. Ini jelas bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera. Perenungan ini menjadi refleksi bagi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bergaul karib dengan Tuhan? Apakah kita sudah sesungguhnya mengenal Allah dengan baik, memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Memang kita sadar bahwa diri ini penuh dengan dosa, terbatas dan tidak sempurna. Namun kita perlu mengucap syukur akan kasih Tuhan yang tak terhingga itu. Bahwa relasi yang baik dengan Allah sudah kita terima sebagai anugerah pengampunan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah hidup setia kepada Tuhan. Karena hidup setia kepada Tuhan berarti kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tetaplah percaya. Beriman kepada Allah, kita beroleh damai sejahtera. Beriman kepada Allah, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan, terutama di dalam pelayanan kita. Sehingga pelayanan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita hanya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa, memiliki otoritas dalam hidup kita. Kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mempermainkan anugerah Tuhan, maka kita tidak akan sia-sia. Hidup kita tidak akan sia-sia bila kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Allah. Karena oleh imanlah kita dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sarapan rohani pada pagi ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat yang kudus. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya kepadamu, tetap setia dan taat di dalam segala pelayanan kami setiap hari. Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami sering Tuhan menganggap diri kami mampu. Kami sering menganggap diri kami hebat. Kami menganggap diri kami semuanya terjadi oleh karena kekuatan kami. Oleh karena itu Bapa, ampuni kami agar kami tetap bisa berpegang teguh
akan kasih dan kuasa Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini kami hendak memulai segala aktivitas kami. Bapa, kiranya menyertai dan memberkati kami. Jauhkan kami dari segala godaan dan mara bahaya. Berkati kami, baik kami sebagai pekerja di kantor, sebagai guru, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, maupun sebagai anak-anak dalam menuntut ilmu. Biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing, agar semua kami boleh jalani dengan baik. Segala pergumulan jemaat-Mu pada pagi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bila Engkau ada bersama kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah seluruh permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.